Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, mahasiswi semester 4 PAIA, Institut Ilmu Al-Quran An-Nurul Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi keempat, mata kuliah Antropologi Sosiologi Pendidikan, yaitu tentang proses dan bentuk sosial. Yang pertama, mengenai pengertian proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat diketahui ketika para individu dan kelompok saling bertemu. Kemudian menentukan suatu sistem dan bentuk hubungan. Jadi, proses sosial yaitu interaksi sosial yang merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial dan adanya pengaruh timbal balik dalam berbagai sisi kehidupan bersama. Faktor-faktor interaksi sosial diantaranya ada imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Pengertian imitasi dan identifikasi itu sama-sama meniru. Imitasi meniru gaya rambut, gaya berpakaian, dan lain-lain, yang mana perbuatan tersebut tidak mengubah kepribadian seseorang. Sedangkan identifikasi itu meniru 100% agar terlihat sama, identik dengan idolanya. Dan perbuatan tersebut dapat mengubah kepribadian seseorang. Kemudian pengertian sugesti. Sugesti berarti tindakan menuruti. Contohnya seperti seorang ibu memberi perintah kepada anaknya yang sedang bermain api agar menjauh dari api. Kemudian pengertian simpati. Simpati yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik terhadap orang lain sehingga dia dapat merasakan apa yang dialami, diderita, dan dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Selanjutnya yang kedua mengenai tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Di antaranya ada kooperasi. Kooperasi itu berarti kerjasama. Contohnya seperti gotong royong, kemudian koalisi, joint venture, dan lain-lain. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi berarti penghentian konflik. Contohnya seperti mediasi, arbitrasi, kemudian ada adjudifikasi, stalemate, dan lain-lain. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi berarti pembauran satu kebudayaan yang mana dapat menghilangkan ciri khas kebudayaan tersebut dan membentuk budaya yang baru. Contohnya seperti bertoleransi. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu persaingan, seperti persaingan perdagangan, ekonomi, atau yang lainnya. Kemudian ada kontroversi, itu seperti perlawanan, penghasutan, ataupun pengkhianatan. Kemudian yang terakhir ada konflik. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan atau bentuk persaingan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai mobilitas sosial. Gerak sosial merupakan gerak dalam suatu struktur sosial, yaitu pola yang mengatur organisasi kelompok sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal berarti perpindahan antar individu atau antar kelompok sosial yang tidak sederajat, vertikal naik dan vertikal turun. Contohnya, contoh vertikal naik itu seperti misal ada seorang pedagang bakso kemudian membuka restoran.
Selanjutnya vertikal turun, contohnya seperti pengusaha yang bangkrut. Sedangkan mobilitas sosial horizontal itu berarti perpindahan antar individu atau antar kelompok sosial yang sederajat. Contohnya seperti misal orang tuanya bekerja sebagai guru, kemudian anaknya tidak ingin mengikuti jejak orang tuanya, tetapi dia memilih untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.